Tidak kenal, maka tidak sayang. Ini adalah pepatah yang biasa kita gunakan di Indonesia dan sudah menjadi lazim didengar oleh kalangan-kalangan semua lapisan yang ada di Indonesia. Selamat siang, perkenalkan nama saya Teguh Palimasboh, mewakili Aceh Community Art. Sudah 11 hari sejak bencana besar melanda Pulau Sumatera. Banda Aceh hari ini sudah mulai berangsur-angsur mendekati keadaan normal, tetapi tidak sepenuhnya normal. Saya bisa melaporkan listrik sudah menyala walau bergiliran, bahan bakar, minyak juga sudah bisa diakses oleh masyarakat walau masih ada antri sedikit, tetapi tidak seperti hari-hari awal yang membutuhkan 5-8 jam. Walau demikian, pasokan-pasokan bahan-bahan yang datang dari luar Aceh menuju kota Banda Aceh itu masih sangat sulit. Saya bisa melaporkan bencana ini telah meluluhlantakkan Pulau Sumatera, tepatnya adalah 3 provinsi, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Aceh belajar banyak di tahun 2004 saat bencana tsunami menimpa kawasan ini. Saat itu bala bantuan segera datang, tepatnya di hari ketiga. Kenapa bisa? Karena jalur utama di Pulau Sumatera ini adalah pantai barat. Pantai barat Sumatera menghubungkan kota-kota besar lainnya. Tetapi kali ini bencana di Aceh merusakkan akses di semua jalur pantai barat. Dari informasi yang kami himpun, dari Banda Aceh menuju kota Medan, ada 9 jembatan yang dilalui jalan provinsi. Saat ini semua jalan itu tidak dapat digunakan. Apa yang terjadi sekarang adalah sulitnya mobilisasi penduduk. Sulitnya kita mengakses tempat-tempat yang terkena bencana. Dan terlebih lagi sulitnya kita mendapatkan informasi. Begitu juga kita mengirimkan informasi. Banyak lifeline dan infrastruktur yang rusak karena bencana ini. Apakah Aceh tidak belajar tentang saling menolong? Sudah. Kita bisa lihat di Aceh sudah banyak posko-posko, sudah kita banyak belajar bagaimana menolong sesama. Itu terbukti dari banyaknya pasokan-pasokan bahan makanan, obat-obatan yang diberikan oleh masyarakat warga dengan sukarela dan dititipkan di posko. Tetapi karena seperti saya jelaskan tadi, jalan utama putus, kita tidak dapat mengakses kota-kota yang terdampak, maka bahan-bahan bantuan itu masih tertimbun di posko, baik itu di desa, kelurahan, dan kecamatan. Kami tidak tahu persis apa yang dirasakan, apa yang didapatkan oleh masyarakat di luar tempat-tempat yang terdampak bencana, karena memang minimnya informasi dan simpang siurnya informasi. Satu dasar terakhir, kita terbiasa dengan hoax. Mungkin itu juga sebabnya orang tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh pribadi-pribadi tentang besarnya skala bencana ini. Bahkan pemerintah Indonesia pun memberikan statement bahwasannya bencananya tidak seheboh yang diberitakan media sosial. Tapi apakah itu benar? Ternyata setelah kami himpun informasi dari teman-teman kita di lapangan, di daerah-daerah, tidak seperti yang kami bayangkan sebelumnya. Di 2004 bencana Aceh melanda kawasan pesisir pantai, tepatnya 6 km dari garis pantai. Perumahan, pemukiman, dan kota-kota yang berada maksimum 6 km garis pantai itu mengalami kerusakan yang berat. Tetapi di luar daripada itu tidak banyak kerusakan, tetapi infrastruktur seperti bahan bakar, listrik, dan telekomunikasi terganggu selama 24 hari. Bagaimana dengan bencana kali ini? Skalanya beda sekali. Skalanya jauh melebihi di tahun 2004. Kenapa bisa saya katakan demikian? Di tahun 2004 yang mengalami dampak sangat parah hanya Provinsi Aceh dan Pulau Nias. Tapi kali ini 3 provinsi. Kita tidak dapat mengharapkan bantuan, kita tidak dapat mengharapkan uluran atau kebaikan dari tetangga sebelah kita. Kenapa? Karena tetangga kami pun mengalami hal yang serupa. Selama 20 tahun mitigasi bencana Aceh, kita selalu diwaspadai untuk
bencana-bencana seperti gempa dan tsunami dan kita menyelamatkan diri ke perbukitan. Tetapi kali ini di luar tanda-tanda bencana itu masyarakat tidak tahu harus melarikan kemana karena air bahnya juga datang dari daratan tinggi menuju dataran rendah. Otomatis tidak ada lagi tempat yang dapat mereka tuju untuk menyelamatkan jiwanya. Seberapa besar kerusakan, seberapa besar dampak yang kendala-kendala yang dialami oleh rekan-rekan relawan di lapangan itu juga tidak kami tahu secara persis dan mungkin stakeholder juga tidak mengetahuinya secara pasti karena minimnya informasi. Satu hal yang pasti dari teman kami di kota Langsa, Aceh Timur menyatakan bahwasannya untuk menguburkan satu jenazah membutuhkan 1 hari penuh. Mereka harus menggali lumpur sedalam 3 meter yang sudah mulai mengeras seperti semen dan kemudian mereka harus menggali lagi 2 meter untuk menguburkan jenazah-jenazah. Membutuhkan 4 orang yang untuk mengerjakan proses ini. Tentu tidak cukup manpower untuk melaksanakan sekian banyak korban yang telah jatuh. Tetapi ada hal lain yang lebih penting harus diperhatikan juga, yaitu adalah mereka-mereka yang masih selamat yang harus mendapatkan pertolongan segera. Banyak masyarakat Aceh sampai hari ini percaya bahwasannya bantuan segera datang, bantuan segera memperbaiki keadaan, dan kita dapat memperbaiki apa yang telah rusak. Tetapi ternyata masih banyak yang berargumen ini bencana, ini bukan bencana nasional, dan ini bisa ditangani sendiri. Mungkin tidak ada salahnya bisa ditangani sendiri, tetapi waktu tidak mengizinkan untuk mereka tetap survive di lapangan sampai pertolongan itu tiba. Apa yang ingin saya sampaikan dalam video message ini adalah prioritas yang harus pertama kita tempatkan adalah menyelamatkan mereka-mereka yang masih bisa diselamatkan. Saya ingat betul 20 tahun silam saat Pak Kuntoro Mangkusubroto pertama sekali datang ke Aceh, beliau mengatakan seperti ini. Ada 2 mandat yang saya terima. Yang pertama adalah selamatkan orang Aceh sebanyak-banyaknya, dan yang kedua adalah kembalikan Aceh ke keadaan seperti semula atau menjadi lebih baik. Tetapi pesan mitigasi ini, pesan usaha-usaha pertolongan ini tidak kami lihat sampai hari ke-11 bencana yang telah melanda 3 provinsi. Kami di sini tidak mempermasalahkan apakah ini bencana karena kelalaian manusia, apakah murni karena faktor alam dan sebagainya. Itu bukanlah prioritas diskusi atau perdebatan yang kami ingin gulirkan di dalam wacana-wacana selanjutnya. Kami ingin teman-teman kita, saudara-saudara kita di lapangan cepat teratasi. Untuk itu kami berpikir hal yang paling mudah untuk menggugah atau menambah informasi apa yang sebenarnya telah terjadi di lapangan yaitu menempatkan perlengkapan agar masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dapat mengupload atau mengupdate situasi terkini dari hari ke hari melalui internet atau Skylink atau apapun itu perlengkapan, sehingga mereka-mereka yang dapat mengambil keputusan dan memberikan instruksi dapat memberikan arahan yang tepat. Itu mungkin yang pertama harus kita laksanakan, tidak diam, tidak menunggu. Untuk menjangkau kawasan-kawasan yang terkena bencana tidak dapat dilalui melalui jalur darat. Begitu juga dengan jalur udara. 3 hari yang lalu, masyarakat Banda Aceh berbondong-bondong untuk mengirimkan bahan-bahan bantuan ke Bandara Sultan Iskandar Muda, tetapi sampai di sana terjadi penumpukan karena kapasitas angkut yang dimiliki oleh armada, baik itu helikopter atau Hercules milik angkatan bersenjata kita, melampaui kapasitas. Di tahun 2004 saat bencana Aceh, masyarakat internasional bergotong royong membantu Aceh sehingga tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi hambatan dalam penyaluran bahan-bahan atau barang-barang yang dapat menolong mereka semua. Tetapi kali ini itu tidak terjadi. Kenapa? Ya itu dia tadi, keterbatasan. Tidak 3 provinsi di Pulau Sumatera yang terkena, dan 3 provinsi ini adalah provinsi yang luas dan provinsi yang seharusnya punya kapabilitas untuk menangani kebencanaan, tetapi provinsi ini pula yang
mendapatkan cobaan berat seperti ini. Melalui video message ini, ingin saya menggugah para pendengar yang baik di luar sana, membantu kami untuk dapat melengkapi alat-alat komunikasi mungkin di awal, sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa yang mereka butuhkan saat ini, apa yang bisa kita bantu mereka, apa yang bisa kita ringankan beban mereka di lapangan. 11 hari tepatnya batas manusia bisa bertahan tanpa makan. Mungkin besok sudah masuk ke hari kritis dan kami tidak ingin menjadikan Aceh sebagai angka-angka di statistik bila mana bencana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga rekan-rekan, teman-teman, dan sahabat bisa memberikan sedikit keringanan agar teman-teman kita di daerah yang terimbas bencana dapat bangkit kembali lebih cepat dari seharusnya. Terima kasih.